Oleh karena terhadap terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban membayar restitusi meskipun membayar restitusi merupakan hukuman tambahan. Namun majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut sudah di luar ketentuan tentang hukuman tambahan sebagaimana telah ditentukan pasal 67. Ada kewajiban restitusi atau ganti rugi yang disampaikan oleh majelis hakim dibebankan kepada negara sebesar 331,5 juta rupiah. Pak Aris, kalau Anda melihat dengan adanya kewajiban restitusi, kemudian juga majelis hakim memerintahkan supaya anak-anak para korban ini diserahkan kepada Pemprov Jawa Barat untuk dirawat terlebih dahulu sampai kemudian siap, apakah ini memenuhi unsur untuk perlindungan anak dari keputusan hakim ini? Belum saya kira, karena apa yang disampaikan oleh keputusan majelis hakim itu dibebankan kepada negara. Ya. Seharusnya itu bukan kewajiban restitusi, tapi kompensasi. Kita tahu di negeri ini, negara dalam kerangka memberikan hak-hak restitusi kepada warga masyarakat, termasuk kompensasi, itu jalannya terseok-seok. Saya belum pernah mengetahui ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa pemerintah membayarkan kompensasi itu dan dilaksanakan secara utuh. Belum ada keputusan. Belum ada keputusan itu. Itu artinya adalah pengabaian terhadap hak anak itu. Sekalipun jaksa penuntut umum itu sudah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016, termasuk yang sangat di luar dasar pemikirannya, bahwa hukuman mati diikuti dengan kebiri. Ya. Bagaimana orang yang sudah dihukum mati dikebiri lagi gitu kan? Nah, tetapi konsentrasi Komnas Perlindungan adalah dalam kerangka hak anak ini. Sekalipun itu dihukum seumur hidup, hukuman mati, nggak ada untungnya bagi anak dan keluarga anak itu sendiri. Nggak ada untungnya. Oleh karena itu menurut saya ini masih dalam pengabaian terhadap hak anak. Masih pengabaian ya? Masih pengabaian, dan saya tidak akan pernah berdiskusi tentang ini hukuman mati atau tidak. Hukumannya seumur hidup. Kita tidak. diskusi soal kewajiban restitusi, Pak Aris. Berarti kewajiban restitusi yang dibebankan kepada negara itu karena belum pernah dilaksanakan sebelumnya, Anda ragu nanti akan terimplementasi dengan baik? Sangat ragu. Karena sampai hari ini tidak ada. Sejak sebelum Undang-Undang 17 tahun 2016 itu disahkan oleh DPR, undang-undang sebelumnya juga tidak pernah berjalan. Orang bantuan dasar-dasar hak anak aja belum terpenuhi kok di Indonesia ini. Oleh karena itu menurut saya masih perlu harus direvisi keputusan hakim yang mengatakan itu, bahwa itu bukan kewajiban negara membayarkan restitusi, tetapi apa yang dibebankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu hanya sebagai kompensasi. Itu pun saya masih ragu untuk melaksanakan itu. KPPA punya uang apa? Dari mana? Masih abai berarti ya. Saya ingin tanya ke Bu Ari. Bu Ari, kalau kita bicara soal skema, aturan, restitusi, seharusnya kan dibebankan kepada pelaku yang menggantikan kepada korban. Tapi ini hakim, apakah ini hakimnya berimprovisasi atau bagaimana membebankan kepada negara? Kalau saya melihat inilah perlunya ketika kekerasan seksual terjadi, perlunya satu payung hukum, perlindungan hukum, aturan hukum yang sangat spesial mengatur tentang kekerasan seksual. Karena seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, semuanya sangat general. Nah, untuk restitusi secara khusus kebetulan saya sebagai anggota DPR RI juga sebagai anggota Panitia Kerja RUU TPKS. Dalam RUU TPKS diatur tentang restitusi. Kenapa demikian? Kami sangat fokus ketika kekerasan seksual terjadi. Kembali lagi bahwa traumatic disorder yang dirasakan itu tidak akan berakhir sampai dia menutup mata. Tetapi paling tidak kerugian yang dialami secara psikologis, ada juga kerugian sosial, ekonomi, itu diatur dalam RUU TPKS. Sangat rigid diatur bahwa restitusi ini harus dibayarkan, dilakukan oleh pelaku. Kalau tadi dalam putusan secara khusus, dalam kasus Heri Wirawan, saya juga bingung. Hakim
memutuskan restitusi kepada negara. Kalau begitu nanti semua aja melakukan kekerasan seksual. Ya. Anteng-anteng aja, udah tidur aja. Negara Ntar yang juga bayar? negara yang bayar, bukan kita yang bayar. Nah, inilah saya kira RUU TPKS sangat strategis untuk menjadi jawaban bagaimana pengaturan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Baik, oke. Saya ingin tanya ke Bang Jamin, aturannya sebetulnya bagaimana sih? Kenapa? Apakah restitusi? Kan di situ disebutkan dalam pasal pelaku atau pihak ketiga. Apakah negara di sini bisa dianggap sebagai pihak ketiga sehingga hakim memutuskan negara lah yang harus memenuhi kewajiban restitusi? Ya, kalau kita lihat di pasal 71D ayat 1 Undang-Undang 35 2014, setiap anak berhak mengajukan restitusi ke pengadilan. Pembayar ganti kerugian dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Itu udah jelas kalimatnya di situ. Jadi restitusi itu macam-macam. Ada ganti kerugian atas kehilangan kekayaan. Ada restitusi ganti kerugian atas penderitaan atau sebagai akibat tindak pidana tersebut ada penderitaan atau penggantian biaya contohnya medis atau penggantian rehabilitasi psikologis. Nah itu urutannya udah jelas. Tetapi itu diberikan kepada pelaku. Nah pertanyaannya adalah pelaku punya harta enggak untuk bisa disita. Sehingga nanti bisa dijadikan kerugian itu dibebankan kepada dia dan dijual dan dikasih ke mereka. Nah mekanisme seperti ini hakim nggak tahu apakah dia nggak bingung, nggak ngerti gimana caranya, apakah disita dulu hartanya, dilelang, baru dikasih nanti, itu dia kelihatannya agak bingung gitu ya. Sehingga lebih gampang mungkin negara aja, udah saya nanti negara yang bayar begitu. Padahal kan bisa, artinya asetnya dia. Saya kira sih pelaku ini kan kalau saya nggak tahu. Pasti dia punya harta kan, dia punya harta benda. Itu kan bisa disita, lalu nanti dijual dan itu dijadikan. Kalau Jadi kurang, itu bukan urusan baru perdata, Bang Jamin. Kalau Ya? kita mau mengecek apakah pelaku ini punya aset atau tidak, itu masuknya nanti ke perdata atau bagaimana? Enggak, karena dalam konteks pidana, Ya. pidana itu bisa disatukan dengan ganti kerugian. Bisa. Bisa. Itu bisa dalam satu perkara bisa dijadikan. Apalagi sekarang dalam ada restitusi. Ya. Nah, restitusi itu harusnya disita asetnya, lalu asetnya itu dijual dan itulah untuk membayar Baik. restitusi tersebut begitu. Itu Oke. mekanismenya. Kalau hakim nggak tahu, dia bilang, loh kami nggak ada harta yang disita oleh penyidik. Gimana? Kami bagaimana? Kami kan nggak punya hak untuk menyita. Ya Baik. kalau bisa aja diperintahkan untuk melakukan penyitaan gitu, untuk menjamin pembayaran Oke, kepada korban. tapi poinnya adalah kewajiban restitusi seharusnya dibebankan kepada pelaku ya. Ya itu tadi pasal Baik. 71D. Saya ingin tanya kepada Ibu Ira selaku kuasa hukum dari Heri Wirawan. Ibu Ira, apakah memang dari terdakwa ini menyatakan ketidaksanggupannya dalam memenuhi kewajiban restitusi? Baik, terima kasih. Pertama, tidak ada perkataan bahwa terdakwa tidak mampu atau mampu. Namun, kita harus menghargai analisa hukum majelis hakim adalah utuh menyeluruh dari fakta persidangan, menanggapi analisa hukum dari tuntutan jaksa dan analisa hukum dari pembelaan kami. Bukan berarti singkat bahwa terdakwa menyatakan mampu atau tidak mampu, karena terdakwa pun tidak ditanyakan apakah dia mampu atau tidak mampu di dalam persidangan. Dan kemudian restitusi itu yang mengajukan bukan kami, dan ditujukan, walaupun ditujukan kepada kami, bukan kami menjawab bisa atau tidak bisa, tapi semuanya sudah dijawab di dalam pembelaan dan analisa hakim, analisa hukum hakim. Pertimbangan-pertimbangan keputusan itu harus dibaca utuh menyeluruh. Baik, oke. Pak Yudi, nanti saya ingin minta tanggapannya ya dari pernyataan Ibu Ira tadi, terutama soal restitusi yang malah dibebankan kepada negara bukan pelaku, sementara negara dalam hal ini Kementerian PPPA sudah mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan kami negara Kementerian PPPA yang harus membayar restitusi tersebut. Boleh dijawab nanti pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.